Saya mempunyai sepupu yatim piatu. Saya ingin membantu dia melalui pinjaman di bank. Karena saya tak punya modal, saya tahu itu riba. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Pergilah ke bank, tapi bank syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah. Kenapa dua itu yang Ustadz sebut? Karena dua itu yang udah mengajak saya. Bank Riau Kepri Syariah juga. Tapi intinya semua bank-bank syariah harus kita hidupkan. Apa benar orang yang berinfak ke masjid tidak perlu lagi tidak perlu didoakan? Kita mendoakan siapa saja. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fad'u lahu, doakan dia, fakafi'uhu, balas dia. Orang yang sudah buat baik, balas dia. Kalau dia tidak sanggup kita balas, fa illam tajidu, tak ada yang bisa kamu balas, fad'u lahu, doakan dia. Maka kita doakan semua orang yang sudah berbuat baik. Ustadz, saya ingin tanya, apakah salah yang kami lakukan? Kami ingin mendengar majelis taklim, tapi kami tak pergi ke sekolah. Wah, ini tak betul. Mana yang mau masuk sekolah, berangkat sekarang. Berangkat. Nanti marah wali kelas gara-gara saya. Mohon saran Pak Ustadz, pengajian sudah habis, tinggal tanya jawab, nanti ada rekamannya, tinggal tengok di YouTube ada. Segera berangkat sekolah. Saya seorang pelajar umur 16 tahun. Anak 16 tahun sudah rajin pengajian, datang sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi pemimpin masa depan. Amin. Apakah saya berdosa bila melakukan masturbasi? Maka sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, haram hukumnya. Dalilnya, wa man walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat orang beriman menjaga kemaluan. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di balik itu, di balik nikah, faulaika humul adun, mereka melampau batas. Anak-anak muda umur 16 tahun, nafsu seksual bergelora, libido seksual tinggi. Nabi memberikan pesan, faman lam yastati, siapa yang belum menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Apalagi sekarang kita sudah masuk tanggal 2 Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bulan paling banyak Nabi puasa sunat, maka banyak-banyak puasa sunat. Insya Allah kalau kalian banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Menengok cewek-cewek cantik tak nampak lagi, udah mau mati aja udah. Bagus. Mohon doakan untuk kesembuhan kedua orang tua saya Pak Ustadz. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Berapa kali kita takbir di dalam sholat Pak Ustadz? Tak pernah saya hitung, hitunglah sendiri. Dari mulai takbiratul ihram sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting takbir itu cuma 2, takbiratul ihram, takbir intiqal. Saya seorang ibu 39 tahun, anak 2 orang. Anak pertama susah ibadah, sedangkan anak kedua suka ibadah. Berhakkah saya memiliki anak-anak soleh dan solehah, sedangkan saya baru belajar meninggalkan dosa-dosa? Maka apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ibu biasakan dia sholat ke masjid, ibu suruh dia tunjuk ajar. Kata Datuk Tenas Effendi, budayawan Melayu Riau, tunjuk ajar Melayu, tangan menunjuk, mulut mengajar. Jangan pernah berhenti. Kenapa tak sholat ke masjid? Kenapa tak pakai jilbab panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak menutup aurat? Ini duit kemana? Kemana HP kau buat? Isinya apa saja? Buka lemarinya, jangan-jangan dia nyimpan narkoba. Adapun orang yang mengatakan kalau anak sudah umur 18 tahun mesti kita ketuk pintunya, izin masuk ke dalam. Ini Amerika, Eropa punya kerja. Anak-anak yang sudah balik berakal tidak lagi diatur orang tua. Dia sayang sama orang tua hanya sekali saja dalam setahun. Dibuatnya hari ibu. Hari itulah dia hormat pada orang tuanya. Islam tak mengenal hari-hari, pagi, petang, siang, malam kita sayang pada ibu kita. Ridha Allah fi ridhal walid wa sukhutullah fi sukhutil walid. Ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka kedua orang tua. Saya berniat puasa sunat, tapi saya bangun terlambat hingga waktu sahurnya antara azan dan iqamat.
dalam hati saya ada ganjil, tapi apakah boleh saya betul-betul ingin puasa? Maka batas menahan itu dari azan subuh. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumun khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maksudnya fajar shadiq, fajar kazib. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada makanan di mulut, maka muntahkan, karena waktu sudah masuk. Sebelum azan maka engkau makan. Adapun imsak, ihtiyat, bagus, ihtiyat. Di Maroko tak ada imsak. 2 kali saya puasa di Rabat tak ada imsak. Kami makan terus. Pas sedang makan muazin azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru saya paham bagusnya imsak. Tapi imsak bukan batasan. Bagi yang terlambat, makan, minum. Tapi ini antara azan dan iqamat. Sudah azan dia makan, maka tidak bisa lagi antara azan dan iqamat. Ustadz, bagaimana ganjaran kita peroleh jika satu hari mengaji 5 juz? Apa ada pengaruh terhadap rezeki? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Sedangkan mendengarnya turun rahmat. Rezeki bagian dari rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmah. Nabi punya 100, Allah punya 100 rahmat. Diturunkannya 1, ditahannya 99. Kita berkasih sayang karena rahmat, kita makan dan minum karena rahmat. Allah turunkan rahmat karena membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, maka diselamatkan Allah anil faqah, dari papa miskin susah melarat. Dengan syarat apa? Jangan dipahami Quran itu mantra bim salabim abrakadabra. Habis baca Quran tidur. Setelah baca Quran bangkit semangat kerja. Setelah baca Quran bangkit semangat tawakal. Setelah baca Quran bangkit semangat hidup. Karena setan yang menggoda, jangan kau kerja, jangan kau kerja, lari setelah membaca Quran. Oleh sebab itu maka membaca Quran menurunkan rahmat, menambah rezeki, tapi dipahami dengan pemahaman yang benar. Bolehkah saya sholat hajat untuk tetangga yang sering menghakimi saya? Ini tak betul. Karena orang yang menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Nabi sholat 2 rakaat, ya Allah matikan dia, sakitkan dia, kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan, tak ada. Sebelum tidur malam engkau sholat sunat, maafkan, mintakan maaf kepada orang semua. Itulah yang dikatakan Nabi. Ada orang masuk masjid, menetes bekas air wudhu di janggutnya. Kata Nabi, kalau kalian mau melihat penghuni surga, itulah dia orangnya. Kenapa? Ternyata sahabat datang ke rumahnya, 3 hari 3 malam menginap, tak ada apa-apa, orangnya biasa-biasa saja. Setelah ditanya, apa kelebihan engkau? Karena aku tak pernah menyimpan dendam sampai besok pagi. Sedangkan kita menyimpan dendam sampai 7 keturunan. Apa keistimewaan surat Al-Kahfi? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Kita bisa melihat, saya bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini tiang, ini orang, bukan karena mata. Datang kemari tengah malam, matikan lampu, buka mata lebar-lebar, kita tak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, kita bisa melihat karena cahaya. Ada orang yang tak diberi Allah cahaya, malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak punya cahaya, maka dia tak bisa membedakan mana hak mana batil, tak bisa membedakan mana betul mana batil, tak bisa membedakan mana hak mana hoax. Oleh sebab itu maka minta cahaya dari Allah. Bagaimana caranya? Membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, sore Jumat. Bagaimana rasanya jadi orang terkenal, Pak Ustadz? Makan di rumah makan payah, di orang asik nak berfoto selfie. Ke mall tak bisa, karena di mall oleh sebab itu maka menjadi terkenal itu musibah. Oleh sebab itu janganlah menjadi orang yang terkenal, cukup menjadi orang yang berilmu saja.
macam Ustadz Dr. Mawardi, beliau sudahlah berilmu, terkenal pula lagi, dua-duanya dapat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ustadz bagaimana, oh udah selesai, doa tolak bala, posisi tangan bagaimana Pak Ustadz, dan kapan yang tepat diamalkan? Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalifa wal mihad ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Ada beberapa cara berdoa. Yang pertama, tapak tangan ke atas langit. Yang kedua, tapak tangan menghadap wajah. Yang ketiga, tapak tangan dibukakan lebar. Yang keempat, membelakang. Buka dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Suhaili. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Mengangkat tangan, menyapu muka. Mengangkat tangan, tidak menyapu muka. Tidak mengangkat tangan dan tidak menyapu muka. Yang tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba nyapu muka. Ada seorang ayah 20 tahun meninggalkan anak, tak mau tahu tentang kehidupan anak. Apakah ayah tersebut termasuk anak ayah durhaka? Dan kemana kelak di akhirat pembalasan Allah? Ittaquz zulma, jangan kau buat zalim aniaya, fa inna zulma zulumatun. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Anak-anak ini punya 5 hak. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang seorang menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anakku ini durhaka, hukum dia Umar. Umar bijaksana, dia tanya anak itu, betul kau durhaka? Umar, apakah kami sebagai anak ini punya hak terhadap orang tua? Ya. Apa hak kami Umar? Mencarikan ibu yang baik, memberikan makanan yang baik, memberikan nama yang baik. Ternyata aku tak dapat 3-tiganya Umar. Ibuku tak baik, makananku tak baik, namaku tak baik. Apa kata Nabi? Laqad aqaqtahu qabla an yaqqa alaik. Kau sudah lebih durhaka duluan pada anakmu sebelum dia durhaka padamu. Mudah-mudahan kita tak menjadi orang tua yang durhaka. Amalan bagaimana yang diamalkan agar hutang piutang segera terbayar? Kerja. Nabi mengajarkan 8 doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kesulitan, kesusahan, panjang angan-angan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, pelit, kikir, kedekut, wadala'id daini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain, takut pada debit kolektor karena sudah dikuasai orang lain. Maka doa penting. Wasyawirhum fil amr, ajak orang musyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'alallah. Musyawarah, tanya pendapat. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang minta pendapat orang lain, dan tak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Mohon didoakan untuk kesembuhan kedua orang tua. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Apa penyebab orang terkena penyakit ain? Karena tidak mengembalikan kepada Allah. Kalau ada orang memuji, oh anaknya cantik ya, alhamdulillah, bagus ya, subhanallah, oh hebat tadi Pak Ustaz tabligh akbarnya ya, masya Allah, tabarakallah. Balikkan kepada Allah. Kalau tidak dibalikkan kepada Allah, balik kepada diri sendiri, datang ujub, datang takbur, disitulah pintu setan masuk. Bagaimana, seperti apa orang yang terkena penyakit ain? Macam-macam. Intinya penyakit zahir, penyakit batin, gangguan psikologis, gangguan psikis, gangguan mental, gangguan zahir bisa terjadi. Jangan-jangan Ustadz kurus ini kena ain ini? Tidak, insya Allah. Saya didoakan jamaah, banyak mendoakan saya. Bagaimana cara mengobatinya? Berdoalah kamu. Da'u mardakum bis sadaqah.
berdoalah kepada Allah, minta pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Banyak-banyak bersedekah biar turun rahmat Allah. Ruqyah sebelum tidur malam, Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, kemudian Falaq sekali, Rabbin Nas sekali. Awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiup embus ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan, serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak tertawa mematikan hati? Kasratud dhahik tumitul qulub. Banyak tertawa mematikan hati. Kenapa? Karena setan masuk dalam banyak tawa. Makanya saya tak pernah ceramah ketawa. Pernah saya ketawa ceramah? Tak pernah. Saya bercakap orang ketawa. Jadi yang salah itu yang ketawa lah. Oleh sebab itu faliyadhaku qalila, sedikit tertawa, wal yabku katsira, banyak-banyaklah menangis, meratapi muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab muhasabah diri kamu sebelum dihisab Allah. Wazinuha qabla an tuzanu, timbang-timbang amalmu sebelum ditimbang Allah Ta'ala. Umur sudah berapa yang dipakai untuk amal, anak sudah berapa yang soleh dan solihah, harta sudah berapa yang dipakai infak, zakat, wakaf, sedekah. Kenapa makan makanan yang selain daging unta tidak membatalkan wudhu? Daging unta membatalkan wudhu hanya pada mazhab Hambali, dan menurut mazhab Syafi'i hadis itu sudah mansuh. Makanya tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan. Kenapa dulu membatalkan? Karena dalam unta itu ada setan, maka dengan dimakannya dia masuk, tapi kemudian sudah mansuh. Nah, dalam kambing tidak ada setan. Justru saya Pak Ustadz habis makan kambing ini naik setan saya. Wah, itu tak salah. Kambing ini hanya dikambing hitamkan saja sebenarnya. Nabi Muhammad makan kambing, walimah makan kambing, akikah makan kambing, tidak menyebabkan darah tinggi. Saya bolak-balik makan kambing tak ada darah tinggi. Ustadz ada pantangan? Ada Pak. Cie apa pantang doke, asal doke abi ambo makanlah kambing. Datang, oh Pak, iko bahaya ndak baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah fil ardi, di bumi, di langit. Kambing kok di langit apa di bumi? Di bumi. Segala yang di bumi, di langit, tak bisa menimbulkan mudarat. Oh, jadi kalau baca kok Pak Ustadz, insyaallah Pak, insyaallah apa kalau ndak naik turun. Sebelum tidur saya selalu berdoa. Apa penyebab kita sering bermimpi buruk ketika sedang tidur atau tidur malam? Yang pertama, angan-angan di waktu siang terbawa karena tak selesai. Maka jangan menghayal-hayal di waktu siang, apalagi menghayalkan bini orang. Nanti tersebut-sebut di waktu malam. Namanya atwasu ahlam. Mimpi ada 3. Pertama, proses berpikir siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Yang kedua, waswasatus syayatin, bisikan setan. Kalau termimpi waktu malam, maka hembuslah ke sebelah kiri dengan sikit nafas tiupan dengan air liur. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah, dengan sedikit tiupan. Kalau mimpinya baik, ilham, mudah-mudahan dengan mimpi itu kita istiqomah. Bagaimana cara mendidik anak umur 2 tahun hingga besar agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Muru auladakum bis salah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh salat. Kenapa 7? Karena 6 tahun, 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, bersenda gurau, 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek, 6 tahun the golden age, golden umur, golden emas, age usia emas. Makanya anak-anak yang mumayyiz dibawa ke masjid, dia mendengar bacaan imam, dia mendengar doa imam, dia menengok gerak-gerik imam. Dia tidak menghafal tapi dia hafal. Kita tak pernah menghafal Al-Fatihah, kita tak pernah menghafal surat-surat pendek. Kenapa bisa hafal? Karena sering mendengar, otaknya tajam. Lalu kemudian setelah dia dewasa, mulut tak pernah berhenti. Jangan biarkan anak gadis dibawa laki-laki yang tak mahram, dayus.
Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya, orang yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anaknya dibawa orang, dia cuek saja, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Sikap apa yang harus kita berikan, pengertian apa harus kita sampaikan kepada anak berumur 7 tahun ke bawah ketika mereka melihat ayah dan ibunya? Oh ini tak betul. Wa farriquhum fil madaji, pisahkanlah tempat tidur anak kalau sudah 7 tahun, 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur. Itulah tujuannya, supaya dia tidak melihat yang tidak-tidak. Waktu itu saya bingung memilih pemimpin, karena saya orang Islam. Saya niatkan memilih pemimpin yang diusung oleh partai Islam. Di dalam menjabat dia melakukan korupsi yang bisa merugikan masyarakat. Apakah saya ikut berdosa? Kita sudah berijtihad, inilah yang terbaik di antara yang baik. Akhafut dararain, memilih 2 mudarat. Ini mudaratnya keras, ini mudaratnya ringan. Setelah berijtihad kita pilih. Setelah itu Allah tak menghukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau jelas-jelas tak betul, penista agama, tidak peduli pada Islam, kita pilih juga, maka segala perbuatan dia kita ikut menanggung, memikulnya, karena kita sudah memilih orang yang tak layak di antara 2 orang yang layak. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau ada orang berkata begitu kepada kita, maka balaslah dengan ucapan ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah mencintaimu karena kasih sayangmu kepada orang yang seiman. Saya seorang remaja, saat ini telah bekerja, namun dari awal saya ingin kuliah belajar bersama Ustadz di Fakultas Usuluddin. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi karena keadaan ekonomi keluarga, terpaksa niat itu saya urungkan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Ikut tes kelas internasional gratis, dapat beasiswa, tinggal di asrama, belajar bahasa Arab baik-baik, datangi ketua jurusannya Ustadz Dr. Nur Hadi Hussein, ikut tes. Ustadz Somad bisa nolong, saya doakan dari jauh. Dulu saya baru honorer komite bergaji sebulan 1 juta. Setelah saya jadi guru honorer, guru sertifikasi sudah 4 bulan tak digaji. Gaji guru honor komite tak berhak mendapatkan gaji lagi. Pertanyaan Pak Ustadz, apa ilmu saya ini kurang berkah Pak Ustadz? Waktu guru honor komite gajian setiap bulan, setelah guru honor. Ini bukan pertanyaan, ini curhat aja. Kita ada dalam satu sistem. Sistem itu yang membuat kita, kenapa waktu honorer dapat gaji, kenapa setelah jadi komite malah tak bergaji? Nah, itu perlu dipikirkan oleh sekolah-sekolah. Kalau tidak, nanti orang tidak mau menjadi komite, maunya menjadi honorer. Padahal peran paling besar waktu jadi komite, karena dia menjadi penentu kebijakan. Waktu menjadi guru honorer hanya bermanfaat buat murid-muridnya saja. Tapi kalau menjadi komite, bermanfaat buat yayasan, bermanfaat buat guru, bermanfaat buat murid. Makin besar manfaatnya, mestinya makin banyak gajinya. Apa hukumnya talak melalui SMS? Ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Mengapa tespek tak bisa menjadi penentu kehamilan? Tespek dikencingi, maaf cakap, lalu ketahuan hamil atau tak hamil. Mengapa mesti menunggu 3 bulan? Salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Menunggu 3 bulan. Kenapa mesti menunggu 3 bulan? Kenapa tidak langsung saja pakai tespek? Karena tespek tak bisa dipakai karena ada kemungkinan maybe yes, maybe no. Berapa banyak yang kata tespek tak hamil ternyata hamil. Berapa banyak kata tespek tak hamil ternyata hamil. Berapa banyak kata tespek tak hamil ternyata hamil. Maka tak bisa dipakai. Apalagi SMS yang menimpa Imam umat Islam Habib Rizik Syihab, SMS, maka tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka bisa gugur dia menjadi dalil. Oleh sebab itu, maka dulu kau menikahkan tak pakai SMS, maka cerainya pakai SMS. Ustadz, pertanyaan terakhir saya tanya, ria itu syirik kecil, bagaimana menghilangkan sikap ria? Sebab kata Rasulullah, syirik kecil itu sangat saya takuti.
inna akhwafa ma akhafu ala ummati, di antara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku asyirkul aswar, syirik kecil. Apa itu? Riya. Lewat kota, duit sudah dipegang 50.000, sudah dipegang duit 50.000, mau memasukkan duit ke kotak, tak jadi dimasukkan karena takut riya. Daripada nanti riya tak jadi masuk. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal supaya dipuji orang, sengaja lama-lama biar dipoto orang. Udah ada moto. Wal amal li ajlihim syirik, tak jadi beramal karena takut dipuji, riya. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Dua-duanya kena. Lalu bagaimana? Laksanakan, buat, serahkan pada Allah SWT. Bismillah. La ughwiyannahum fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah aku akan tetap goda mereka. La atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. La ughwiyannahum, aku akan tetap goda mereka. Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad. Laksanakan, jaga hati, banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan kita selamat dari riya, syirik asghar ini insyaallah. Benarkah Habib itu keturunan Nabi? Maka ada namanya Maktab Alawiyin di Jakarta. Jadi Raja Sultan Siak itu kan katanya keturunan Habib As-Sayyab Banahsan. Dimintakan silsilah nasabnya ke Jakarta, ditelusuri, ternyata memang Habib, keturunan dari Imam Ja'far Shadiq, sampai nasabnya kepada Zainal Abidin, anak dari Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib diambil dari kata hub, cinta, sayang. Habib kan kita sayang betul dengan dia, sayang kita dengan datuknya, sayang kita dengan cucu cicitnya. Tapi kalau ada orang mengaku-ngaku Habib, kita tak salah juga untuk menengok. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung, ada syahadah dari Maktab Naqabah Alawiyin dari Jakarta. Oh ada nih. Jadi jangan dia modal hidung panjang aja, rupanya dari Pakistan. Tapi kalau saya mengaku Habib, tak akan ada orang percaya. An asila qarabati ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya, an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15. Mana lebih tua, Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas lebih tua. Tapi ketika bersalaman, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Karena kami ingin memuliakan keluarga Rasulullah. Cium. Jadi kalau ada jamaah cium tangan saya, kenapa ente cium? Saya bukan keluarga Rasulullah. Ustaz dah mengajar kami. Banyak ustaz-ustaz lain yang lebih alim. Oleh sebab itu maka Habib itu adalah keluarga Rasulullah kalau dia punya silsilah nasab. Kalau dia tak punya silsilah nasab, mengaku-ngaku, maka dia sudah menyiapkan tempat duduk dari kursi neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ustaz, apa hukumnya kita ngurus beasiswa? Ada persyaratan SK, surat keterangan miskin, tapi kita mampu. Jadi banyak teman saya memalsukan SKTM. Jadi masalah miskin dan tak miskin itu standarnya apa di Republik Indonesia? Tanya dulu. Kalau kata dia yang dapat beasiswa ini, kalau pendapatan orang tuanya di bawah upah minimum regional,
di bawah UMR. Tanyalah ayah kita, gaji ayah berapa? 2,5 juta. Ini katanya di bawah 2,5 juta, layak dapat. Apa standarnya? Kalau bohong-bohong, tipu-tipu, tak usah lah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjerumus kepada yang haram. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepada engkau salamatan fid din, tapi ketika masalah rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya, jangan ragu. Limadza akhshal faqra wa ana abdul ghani, mengapa aku takut ketiadaan harta sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Apa kata Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau orang yang punya ayah saja tak khawatir, mengapa orang yang punya Tuhan khawatir? Petantang petenteng dia. Kenapa? Ayahnya kaya, dia lebih kaya lagi. Siapa dia? Wa huwal ghaniyul hamid. Berarti ada masalah dengan imannya. Orang yang korupsi, orang yang menyuap menyogok, dia bukan masalah akhlak, tapi masalah akidahnya rusak. Ragu dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda Aswaja dengan Syiah? Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada Quran dan Sunnah, sedangkan Syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, meninggal Ja'far Shadiq, Imam Baqir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qaim, dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dia menyebut Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dia duduk di sebelah Abu Bakar laknatullah alaih. Umar laknatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang Ahlus Sunnah bisa duduk sama Syiah, 2 kemungkinan. Pertama jahil, kedua pokak. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah, mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi, penyebaran virus HIV/AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk. 5, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i, gabungan antara 2.
Nah, ini letak persimpangan kita. Ingat yang 5. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada 5 kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah tak perlu aku ingat. Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Allah, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Ustaz selama pulang dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko, pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amak Bank. Amak Ambo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada ku bayar. Ya. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia lebih banyak. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustaz bagaimana? Inilah nangkene rosai. Banyak orang bertanya, ini sudah terjadi. Jadi Ustaz itu diposisikannya dalam posisi yang serba salah. Kalau ada duit menebus, tebuslah. Kalau tak ada menebus, mau pinjam pun tak ada orang masih pinjam, apa boleh buat. Tapi sesudah itu jangan pinjam lagi. Cuman kadang kita ini kan hilang kesadaran. Begitu sudah tertutup nanti, pinjam lagi. Kata Ustaz kemarin tak boleh, mandi tobat kan selesai. Pandai pula dia mencari dalilnya. Mengenai solat tarawih 4 rakaat 1 salam, 2 bulan lagi Ramadan nih. Sedangkan solat tarawih itu solat sunat. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat 1 salam? Kalau pernah, mazhab Imam Maliki mengatakan makruh karena tak sesuai. Tolong Pak Ustaz jelaskan dulu. Cari di YouTube Somat Tarawih, dapat nanti videonya. Tulis di YouTube Somat spasi Tarawih, share, bagi ke kawan-kawan. Ini siaran ulangannya nih. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat 1 salam batal. Nama kitabnya Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, Abdurrahman Al-Jazairi. Menurut Hanafi sama Hambali makruh karena lebih, tapi tetap sah. Oleh sebab itu maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, kata mereka ini berdua salatul laili matna matna, salat malam 2-2. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah itu 4 rakaat, maksudnya tetap 2 rakaat 1 salam. Tapi setelah 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarawih. Maka disebut solat itu solat tarawih. Tapi sebetulnya solatul laili matna matna. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan Abdul Aziz Ibnu Baz. Tapi kalau ada yang membuat 4 pun, hanya mazhab Syafi'i saja mengatakan batal. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tetap sah. Hanya saja makruh karena terlalu lama, tegak dan panjang. Itu saja. Saya tak pernah mempermasalahkan itu selama tak keluar dari mazhab yang 4. Suatu hari saya masbuk solat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu? Tidak.
Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai salat 2 rakaat, sahabat bertanya, tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya? Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat? 2 tadi ya? Iya. Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat lagi. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi karena lupa. Bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga hati agar tetap dalam ketaatan dan ingat senantiasa terjaga? Tadi kan sudah kita kaji, yang membuat orang terjaga itu siapa? Ada kawan yang menjaga. Yang membuat terjaga siapa? Pasang telinga. Yang membuat kita jaga, sadar, pasang mata. Habis itu sholat, zakat, puasa, umrah, ibadah-ibadah buat kita jaga. Maka berkawanlah sama orang yang menjagakan kita. Jamaah ini menjagakan ustaz, ustaz menjaga jamaah. Ustaz Somad, kapan kita pengajian di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Dia sedang mengingatkan kita. Siapa? Jamaah. Saling ingat mengingatkan. Maka berkawanlah dengan orang yang mengingatkan kita. Sekarang kawan ini terbagi 2. Pertama mengingatkan pengajian, yang kedua mengingatkan kapan kita main gaple lagi. Datang SMS ke anak muda, malam ini ayo kita karaoke yuk. Ah, tidak, saya mau pengajian ke Masjid Gunung Merah. Alhamdulillah selamat dia. Jadi kau tak ikut dengan kami, nanti pulang dari masjid kita. Itu belum lagi. Maka berkawanlah dengan orang yang memperhatikan jilbab kita. Kok kenapa jilbabnya pendek? Berkawanlah dengan orang yang memperhatikan sedekah kita. Ente sudah sedekah atau belum? Tapi sesama laki-laki, sesama perempuan. Ustaz Somad, boleh enggak kalau saya SMS teman saya membangunkan tahajud malam? Jangan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan mengajak berawal dari langkah step by step. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Apalah salahnya Ustaz? Kan cuma bangunkan dia, miskol aja kok. La talbisul haqqa bil batil. Kalau mau suruh dia beli jam. Banyak jam waker bisa dibeli. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara 4 mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak di sini? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya? Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN, subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya?
Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki, kalau perempuan bahaya itu kalau perempuan. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya, tak bisa tegak sholat, duduk, tak bisa duduk, baring, tak bisa berbaring, terlentang pakai isyarat mata, tak bisa terlentang, hati saja pengingat, tak juga bisa. Kita sembahyangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayamum, tak bisa tayamum, ditayamumkan, bawakan tanah, mak, tayamumkan mak ya, ya, tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang, bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU, di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jin. Saya nengoknya udah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam dia keluarkan HP-nya. Kan HP pula. Yasin, astagfirullah. Ternyata casingnya metal, signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak itu membacakan di ruang ICU, tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamanya. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz, eling, oh tak bisa, maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh fikih, Ustaz Doni fikih, Ustaz Masriadi Hasan fikih, Ustaz Samsudin Muir fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua, datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab, belajar bahasa Arab, buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustadz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal. Orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, ya tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam, memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkannya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang kuningnya hitam, riak, asik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih, maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah,
bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa, harus korma. Dia tak terima kias. Orang ni pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum dia di bawah. Itu guna siramkan. Supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar. Kalla balrana, ada satu titik hitam ala qulubihim, dalam hati mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada model menyanyi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astagfirullah, macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan. Man lazamal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kapan waktu yang paling bagus? Wabil ashari hum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Bangun jam 4 sholat tahajud. Saya jam 2 udah bangun, mantap. Jam 3 hebat. Jam 4 oke. Habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP, banyak-banyak istighfar. Bagaimana karyawan bank konvensional atau bank syariah? Apakah termasuk riba? Konvensional riba, bank syariah tidak. Begitu fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya Pak Ustadz di bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Caranya Pak Ustadz? Caranya enggak tanya ke saya. Tanyalah di bank Anda. Itu kan bank sudah membuka divisi syariah. Jadi bank-bank konvensional membuka divisi syariah, kontraknya 15 tahun dalam rangka menumbuhkan ekonomi syariah. Jika dalam waktu 15 tahun bank konvensional yang membuka divisi syariah tidak bisa memisahkan diri, maka dia dianggap gagal, tutup. Jadi sebetulnya dia seperti skoci perahu kecil di samping perahu besar. Nanti diharapkan setelah 15 tahun dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah. Itu masih menginduk ke konvensional. Limit waktunya 15 tahun. Setelah itu mesti dia berdiri sendiri.
Karyawan untuk cari keluarga, nafkah. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, darurat boleh. Anak mau melahirkan, istri yang lahir, anak lahir, istri melahirkan, hamil sudah 8 bulan, kerja tak ada, rumah kontrak, kredit, oke, darurat. Tapi berusahalah, nanti kalau sudah dapat keluar. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, tak ada itu darurat-darurat, pokoknya resign, kata dia. Tapi saya condong ke Syekh Qaradawi. Berkaitan hadis seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka, apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut sholatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak dia kan nyari itu, dicarinya, disuruh-suruhkan Allah lah supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sikit, baru jumpa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Jadi jangan dengan hadis ini orang yang tak sholat pede. Kamu kenapa tak sholat? Nanti kita akan diselamatkan Ustaz itu. Dicarinya kita insya Allah. Sering-sering aja SMS dia. Itu tak bisa, karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga, masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, digiring mereka menuju surga. Dibukakan pintunya, salamun alaikum. Jangan berharap kepada orang. Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang beriman tak egois, bukan orang tak sholat minta selamatkan. Kenapa di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia untuk bersedekah? Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat, mati dia langsung nampaknya pahala sedekah. Kama tadi habbah satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang bilang, ya Allah hidupkan aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya, maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan. Innahu yusriluhum. Karena Ja'far meninggal, keluarganya sibuk bawakan makanan. Seelok-elok, serancak-rancak nyobana, awak bawakan nasi. Bapak, Ibu, susah anak mati, jangan susah. Nih kami bawakan nasi, makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustaz, kami bawakan ini beras, bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian, datang pula kita bawa perut kosong. Pak, Bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang ngasih nasi. Makan besok siang bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama kalian.